Wah, senang sekali ya. Hari ini kita boleh bertemu lagi. Kita mau bersama-sama untuk apa? Iya, betul. Kita ini mau bersama-sama memuji Tuhan kita. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah ya? Yuk sama-sama kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Bapa, ku datang kepadamu. Hari siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Betul ya adik-adik, kasih Tuhan itu sepanjang hari menyertai kita dari pagi, siang, sore, sampai malam. Mari kita mau bersatu hati, kita mau minta pertolongan Tuhan dan juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati ibadah pada hari ini. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Lalu pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami tahu ya Tuhan dari pagi hari sampai malam hari Engkau menyertai kami senantiasa.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini. Kiranya Tuhan senang akan ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di dalam hidup kita, kita punya satu hal. Ada satu hal yang terutama dan yang utama di dalam hidup kita. Siapakah dia? Adik-adik tahu nggak kira-kira? Iya, betul. Ada Tuhan Yesus yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Ya, dalam setiap hari Tuhan itu selalu ada untuk kita. Wah, Tuhan begitu menyertai kita, Tuhan begitu sayang pada kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan itu nomor satu di dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau bergerak bersama. Kita mau menyanyikan Jesus, You Are My Number One. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau persiapkan telinga kita, hati kita, supaya kita betul-betul siap. Nanti ketika firman Tuhan diberitakan, kita menerima setiap firman itu dengan baik. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, yaitu Alkitab itu buku yang terindah. Kita sama-sama tahu bahwa Alkitab itu buku yang indah, yang menakjubkan, yang berisi tentang firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, secinta dari Tuhan untukku dan untuk
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo anak-anak semua. Halo teman-teman. Halo Lose. Halo Lulu. Lulu gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Anak-anak gimana kabarnya di rumah? Kayaknya ada yang nggak baik ya Lulu ya. Kayaknya mulai bosen ya Lose ya. Iya kayaknya mulai bosen. Lulu mulai bosen nggak sih sekolah minggu dari rumah? Sedikit. Tapi nggak apa-apa, Lulu tetap sukacita. Oke, Lulu tetap sukacita. Kalau gitu hari ini Lulu sama anak-anak siap belajar firman Tuhan? Siap. Lulu siap? Siap. Gerak. Oke, good. Yuk sama-sama hari ini kita mau berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelum itu Lose mau tanya dulu sama Lulu. Lulu inget enggak 2 minggu lalu kita belajarnya tentang siapa? Hah? Tentang siapa ya? Tentang siapa guys? Siapa Lose? Itu loh seorang raja. Oh, Lulu tahu. Raja Asa. Ya, Raja Asa. Lulu bisa bantu ceritakan sedikit saja tentang Raja Asa. Bisa. Jadi, Raja Asa itu raja yang sangat mengasihi Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Gitu loh, Terus, karena dia raja yang baik, Tuhan jadinya memberkati kerajaannya. Oke, good. Raja Asa adalah seorang raja yang mengasihi Tuhan dan selalu taat pada firman Tuhan. Oke, selain itu setelah cerita tentang Raja Asa, kita juga belajar tentang seseorang yang juga mengasihi Tuhan, taat sama firman Tuhan, bahkan dia mau menceritakan tentang firman Tuhan kepada bangsa Israel. Anak-anak ada yang tahu? Lulu tahu. Oh, Lulu tahu? Ya, Lulu tahu. Oke, siapa namanya? Oh, coba ngomong yang kencang. 1, 2, 3. Ezra. Ya, namanya adalah Ezra. Ezra adalah seorang murid Tuhan yang dia sangat mengasihi Tuhan Allah. Dia tidak hanya mengasihi tapi dia juga taat sama firman Tuhan. Dan tidak hanya taat tapi Ezra juga mau menceritakannya. Nah, betul sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi dari salah satu teladan hidup kita, guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Tentang apa loh, Tentang apa? Tentang bagaimana Yesus selama di dunia ini, dia juga mengasihi firman Allah dan taat melakukan firman Allah. Dan juga membagikan firman Allah ya. Ya, dan dia Tuhan Yesus juga mau menceritakan, membagikan firman Allah. Padahal waktu itu Yesus umurnya masih kecil. Hah? Masih kecil? Tapi berani gitu loh, Iya, masih kecil dan berani. Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun,
mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak, sejak kecil Yesus ternyata memang sudah dibiasakan oleh Yusuf dan Maria untuk belajar firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, Yesus dalam budaya orang-orang Yahudi juga sudah dibiasakan untuk menghafal firman Tuhan. Begitu banyak dan Yesus sudah bisa menghafalnya. Bahkan Yesus juga sudah mendiskusikannya, ngobrol-ngobrol gitu sama ahli Taurat, sama para imam. Ya, betul sekali. Bahkan Yesus juga taat melakukan firman Allah. Tidak ada satupun firman Allah yang tidak ditaati oleh Tuhan Yesus. Contohnya, Yesus taat pada Yusuf dan Maria. Ketika Yusuf dan Maria mengajak Yesus pulang, Yesus taat melakukannya. Keren banget ya Losha. Ada lagi. Ada lagi dong. Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus bertumbuh menjadi besar, bukan hanya tubuhnya yang besar seperti Losha. Ya, bukan hanya tubuhnya yang besar seperti Losha, tapi rohaninya juga besar, imannya juga semakin bertambah besar, hikmatnya semakin bertambah besar. Kok bisa ya Losha ya? Ya, karena Yesus bertumbuh menjadi pribadi yang mencintai Allah Bapa dan juga mengasihi firman-Nya. Lulu mau seperti Tuhan Yesus. Teman-teman mau nggak seperti Yesus? Tuh, teman-teman mau nggak seperti Tuhan Yesus? Mau? Mau. Tapi gimana caranya? Kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dengan cara kita juga mau mengasihi firman Tuhan,
taat melakukan firman Tuhan dan juga mau membagikan firman Tuhan kepada siapapun. Kepada mama, papa, adik, koko, cici, om, tante, mbak sus, bapak satpam, teman-teman, bapak ibu guru, kepala sekolah, presiden. Ya, presiden. Ya, pokoknya membagikan tentang firman Tuhan kepada siapapun. Oh iya loh, ya. Lulu tuh pernah dengar apa sih namanya tuh peribahasa pepantun apa gitu. Gimana bunyinya? Katanya gini, tak kenal maka tak sayang. Gitu loh, tak kenal maka tak sayang. Lalu, Lulu tiba-tiba kepikiran. Kepikirannya kenapa? Gimana caranya Lulu mau sayang sama firman Tuhan dan sayang sama Tuhan Yesus kalau Lulu nggak kenal? Oke, good. Tak kenal maka tak sayang. Gimana caranya kita mau mengasihi firman Tuhan ya Lulu ya? Iya. Dan mengasihi Tuhan kalau kita tidak kenal firman Tuhan dan Tuhan Yesus. Nah, caranya supaya kita kenal firman Tuhan dan kenal dengan Tuhan Yesus adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yes, good. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Seperti Mazmur 119 ayat 97 yang berbunyi demikian. Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Gitu. Jadi kalau kita cinta sama firman Tuhan, kita mau membaca dan merenungkannya setiap hari. Dan melakukannya ya guys, jangan lupa. Dan menceritakannya kepada siapapun. Oke. Lulu sudah siap menjadi seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi firman Tuhan, melakukannya dan membagikannya? Siap! Anak-anak juga siap? Oke, kalau siap, sekali lagi yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan yel-yel komisi anak. Lulu ingat? Ingat! Kayak Lulu yang pimpin ya. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes! Yuk sama-sama kita sekarang berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mau menceritakannya kepada semua orang. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa taat pada firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersyukur adik-adik, tadi kita sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Sekarang kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Hatiku untuk Tuhan. Untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, yang telah bebaskanku
adik-adik, kita bersatu hati dalam doa. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk banyak berkat yang telah Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu nyata atas kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini, kami rindu untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau hari ini kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami juga sudah boleh mendengar akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang boleh kami dengarkan tadi, sehingga boleh kami renungkan di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Murid Kristus, mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yeay! Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!